Halo semuanya. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan bersama Halo Halo. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Anak-anak masih semangat? Tentunya ya. Sebelum kita lanjutkan, kita serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yuk kita berdoa, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup matanya. Ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk berkat untuk berkat kami semua kami semua boleh boleh berada di rumah kami masing-masing di rumah kami masing-masing dengan sehat. dengan sehat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami serahkan kami serahkan sekolah minggu sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam ke dalam tangan kuasa-Mu. tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan Berkati Tuhan firman Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. yang akan kami dengarkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni ampuni dosa dosa dan kesalahan kami. dan kesalahan kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Danang, kita pujikan lagi yuk.
waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulangi sekali lagi ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, tetap semangat, tetap ceria. Gimana tadi nyanyinya? Semangat nyanyi memuji Tuhan? Nah, sekarang saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Udah ya, siap ya? Bawa Alkitabnya diambil. Ayo, nanti dibuka yang sudah bisa baca Alkitab. Nanti kita baca bersama-sama. Oke? Nah, kita siapkan dulu Alkitabnya, lalu kita akan berdoa. Yuk kita berdoa, ditirukan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami akan bersama membaca firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Ayo silahkan dibuka. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibacakan oleh teman kalian, yaitu Kikan. Mari kita siapkan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dan dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Terima kasih. Nah, demikian firman Tuhan. Bagaimana tadi? Sudah membaca bersama ya? Tadi ceritanya tentang apa ya firman Tuhan isinya? Ya, Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ada orang yang kerasukan roh jahat lalu diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus bisa ya mengusir roh jahat? Kenapa coba? Itu karena Tuhan Yesus punya kuasa. Ya, Tuhan Yesus punya kuasa sehingga roh jahat takut. Tadi ketakutan. Lalu Tuhan Yesus menghardik itu menyuruh diam gitu ya. Dan roh jahat itu kemudian meninggalkan orang itu. Itu karena Tuhan Yesus berkuasa. Dia lebih berkuasa dari roh-roh apapun juga. Nah, ini yang penting untuk kita semua ya, untuk anak-anak. Anak-anak itu punya Tuhan Yesus yang punya kuasa lebih dari segalanya. Itu yang bisa kita andalkan. Ya. Misalkan kalau tadi Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Roh jahat itu yang kayak gimana sih? Roh jahat itu membuat apa? Roh jahat itu membuat orang takut. Ya kan, biasanya ada anak-anak yang takut tidur sendirian, ya toh? Kenapa? Takut nanti kalau ada serem-serem gimana, gitu kan? Atau takut pergi kemana sendirian, atau tidak berani di rumah sendirian karena takut, apalagi kalau sudah malam. Nah, yang ditakutkan apa? Ya macam-macam. Tapi kita percaya ternyata Tuhan Yesus itu lebih besar dari apa yang membuat kita takut. Coba kalian sekarang takut apa? Ada yang takut hantu? Loh, hantu aja kalah sama Tuhan Yesus. Ada yang takut tidak bisa ngerjain PR? Masih ada PR kan sekarang? Ya, kalau belajar sambil berdoa, nanti tidak takut karena Tuhan yang memberi pertolongan. Mungkin yang sudah remaja mungkin takut masa depannya kayak gimana. Nah, yang penting kita ketahui
bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Oleh karena itu kita perlu mengandalkan Dia. Caranya mengandalkan Dia gimana? Yang paling gampang ya dengan berdoa. Jadi kalau misalkan adik-adik di rumah kemudian pas tidur, mau tidur gitu ya, supaya tidak mimpi buruk, supaya tenang, tidak takut, berdoa, mengandalkan Tuhan. Siapa yang kalau mau tidur berdoa? Angkat tangan. Ayo, berdoanya gimana? Berdoa beneran apa enggak? Berdoanya enggak sambil tidur kan? Jangan sampai berdoanya, Tuhan saya mau tidur, habis itu langsung ngelebak gitu ya. Pagi-pagi begitu bangun langsung amin. Enggak kan? Jadi kalau mau tidur berdoa dulu, mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberi mimpi indah, memberi pertolongan. Bangun tidur berdoa juga ya, supaya Tuhan memberi perlindungan. Apalagi saat ini adik-adik kan masih di rumah. Kenapa kok adik-adik di rumah? Karena ada pandemi. Nah, kita mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita dan melindungi kita serta keluarga kita. Demikian juga kalau misalkan pas mau belajar, berdoa dulu supaya Tuhan memberi kemampuan. Kenapa kok harus berdoa? Karena Tuhan Yesus itulah yang punya kuasa ya. Tuhan Yesus itulah yang kita andalkan ya, dan Tuhan Yesus itulah yang akan menolong kita. Jadi adik-adik, pagi ini kita mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus itulah yang lebih besar dari kuasa apapun juga, sehingga kita bisa mengandalkan Dia. Kita tidak takut ya, tidak takut gelap, tidak takut tidur sendirian, tidak takut melakukan aktivitas sehari-hari, karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari kuasa-kuasa yang menakutkan. Amin. Baik, kalau sudah kita akan berdoa. Ditirukan ya doanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau berkuasa atas segalanya. Biarlah kami mengandalkan-Mu sehingga kami tidak takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Danang yang telah menyampaikan firman-Nya pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak ceritanya? Nah, bisa kalian ambil ceritanya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Sampai jumpa, kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami